Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah atas karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk tetap melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat dan salam mari sama-sama kita titipkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad, Nabi penghulu para nabi yang membawa umatnya dari suasana jahiliyah kepada suasana Islamiyah. Bapak Ibu para jamaah subuh yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah panitia dari Masjid Rodatul Jannah yang telah meminta kami untuk menyampaikan sedikit tentang mungkin dari bidang kami sendiri, yaitu bidang kesehatan. Mungkin juga sudah banyak kita mendengar informasi tentang kesehatan, tentang faedah-faedah Ramadan. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengetuk hati kita dengan satu judul. Apakah memang benar Allah itu sayang sekali kepada kita? Allah itu sayang kepada umatnya. Kalau kita selama ini mendengar bagaimana kasih sayang Allah menurut perspektif agama, mungkin semua kita tahu. Namun kalau kita lihat dari segi kesehatan, apakah benar-benar Allah sayang kepada kita? Coba kita buktikan satu persatu pada pagi hari ini. Yang pertama, kita ingin melihat bagaimana sistem pada tubuh kita yang Allah ciptakan. Yang pertama kulit yang dari luar dulu lah, kulit. Bagaimana Allah buat kulit ini sehingga kita dengan ada kulit ini betul-betul kita bisa menjaga semua organ yang ada dalam tubuh kita. Kita ketahui bahwa di luar di alam ini beribu-ribu masalah, beribu-ribu penyakit, beribu-ribu kuman, dan beribu-ribu racun yang beredar di sekitar kita. Dan itu tidak bisa leluasa untuk masuk dalam tubuh kita oleh karena Allah proteksi dengan kulit yang cukup rapi. Mulai dari kulit kepala, kulit dari muka, kulit dari dada kita sampai ke kaki. Dan setiap kulit yang membutuhkan tekanan lebih tinggi, itu Tuhan buat kulitnya itu lapisannya berlapis-lapis. Seperti di siku, di punggung tangan, di kaki, di lutut, itu kulitnya Tuhan buat spesial, tidak sama dengan kulit yang ada di pipi. Kulit di pipi ini Tuhan buat selembut mungkin sehingga kita menjadi alat perasa yang paling mudah di luar tubuh kita. Makanya kalau kita mau bersalaman, setelah kita salaman dengan tangan, kita bisa bersalaman dengan pipi. Artinya apa? Kita bisa merasakan perasaan bagaimana teman kita, teman salaman kita ini, apakah dia memang mempunyai perasaan yang sama dengan kita atau tidak adalah dengan kita bisa merasakan dengan pipi. Satu. Yang kedua adalah kita melihat bagaimana fungsi hidung yang Tuhan buat supaya tempat mengalirkan udara, dan udara yang paling penting dari untuk kebutuhan kita adalah oksigen. Yang paling hebat lagi,
Kita nggak tahu begitu banyak masalah yang ada di udara luar ini, itu kita masukkan ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari bahwa ini udara ini bagus atau tidak. Tidak kita ketahui. Yang kita hirup ini adalah sembarangan aja. Namun hebatnya tubuh kita ini, dia menseleksi mana hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita, mana-mana hal-hal yang tidak dibutuhkan. Dan itu bertahap. Mulai dari hidung di depan ini, kemudian hidung di dalam, hidung di belakang, sampai ke kerongkongan. Itu ada fungsinya masing-masing untuk melakukan memilah, memperangkap barang-barang yang tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan saja yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam paru-paru kita. Yang lainnya semua diserap melalui bulu hidung, melalui kelenjar yang ada dalam hidung kita, juga kelenjar yang ada dalam kerongkongan. Kepada barang-barang yang tidak disenangin, kepada zat-zat yang kurang bagus, itu semua dibungkus oleh lendir, dan beberapa saat kemudian kita batuk. Dan batuk adalah mekanisme untuk membuang lendir, membuang masalah-masalah yang kita hirup setiap saat. Berikutnya adalah makanan dari melalui saluran pencernaan. Kita makan adalah sampah. Sebegitu banyak macam model makanan yang kita makan. Namun tubuh kita itu sudah melakukan seleksi. Bagaimana makanan-makanan itu supaya siap untuk diserap oleh tubuh. Yang pertama adalah melalui gigi, geligi, dan enzim yang ada dalam mulut kita. Jadi kalau makanan yang ada dalam mulut kita, kalau makanan masuk ke dalam mulut kita, itu kita kunyah, kita hancur-hancurkan, kemudian kita akan keluar beberapa enzim untuk melunakkan, melembutkan makanan tersebut. Sehingga pada saat masuk ke dalam usus, makanan itu udah siap untuk diserap. Sesampainya di lambung, di usus besarnya, bahwa makanan tersebut akan dilumat lagi, akan dihancurkan. Dihancurkan dengan zat yang disebut dengan asam lambung. Luar biasa, Allah siapkan asam lambung ini, itu pH-nya 2,5. pH-nya 2,5 sangat asam. Jadi kalau kena di kulit, itu bisa melepuh kulit. Namun Tuhan buat lambung itu adalah seperti bulu-bulu karpet, sehingga asam yang tinggi dalam lambung itu tidak menggerus lambungnya, namun dia hanya merusak makanan yang sampai ke lambung. Kalau makanan sudah melewati lambung, tidak hanya makanan yang rusak, namun kalau ada bersama sampah tadi, bersama makanan-makanan tadi, kita masukkan kuman-kuman, juga diselesaikan di lambung kita. Sehingga makanan yang sudah diproses oleh lambung masuk ke dalam usus besarnya, kemudian masuk untuk diserap pelan-pelan ke dalam darah, dan kita gunakan untuk kebutuhan energi kita. Yang perlu kita ingat bahwa dari mulai kita makan, makanan itu masuk ke lambung, sampai nanti ke akhir dari usus besarnya, akhir tempat diserapnya makanan, itu butuh waktu 6-8 jam. Sekarang kita mau coba lihat, apakah benar puasa ini akan membuat kita sehat, atau jangan-jangan Allah memberikan satu
pemberat kepada kita atau sesuatu ibadah yang akan merusak kita. Ya, kita lihat bahwa kalau kita lihat 8 jam makanan dari sejak kita masuk sampai habis makanan yang ada dalam usus kita diserap 8 jam, berarti kalau kita puasa kira-kira jam 5 ya, terakhir kita minum terakhir tadi jam 5 tambah 8, jam 12, jam 1 ya, jam 1. Sampai jam 1 pagi siang ini kita masih ada sisa-sisa makanan yang diambil dari usus kita. Dari jam 1 sampai jam 6 atau hampir jam 7, kira-kira ada 6 jam kemudian, dari mana makanan yang diambil untuk kebutuhan energi kita? Itu yang dikatakan sebagai proses melakukan regenerasi, mengambil kembali sisa atau deposit makanan yang selama ini kita simpan. Selama 11 bulan kita melakukan deposit makanan yang luar biasa banyaknya. Ini akan menjadi penyakit kalau tidak kita bongkar deposit makanan ini, cadangan makanan yang kita simpan setiap harinya selama 11 bulan. Coba kita lihat ya, hari-hari kita jam 8 makan, jam 10 udah kopi, jam 12 sudah makan siang, sore udah ngopi dan mie lagi, maghrib udah makan malam, tengah malam dipanggil lagi untuk jajan. Setiap belum sampai 4 jam kita sudah isi lagi. Padahal makanan kita tadi kan 8 jam baru habis. Sebenarnya belum habis makanan dalam perut kita, sudah kita isi lagi. Akhirnya makanan akan diserap banyak oleh darah kita dan akan disimpan. Apalagi aktivitas kita tidak ada. Kalau aktivitas kita banyak, memang aktivitas kita full pagi, siang, malam, itu mungkin makanan-makanan yang kita makan itu terpakai semuanya. Tapi kan kita tidak. Sebagian besar banyak tidurnya malah. Ya oleh karena itu banyak deposit-deposit ini kita bisa habiskan, bisa buang pada saat kita puasa. Artinya betul-betul Allah tidak memberatkan kita puasa. Cuma 6 jam. 6 jam ini adalah dalam rangka untuk membuang cadangan-cadangan makanan yang akan menjadi penyakit untuk berikutnya. Yang paling hebat lagi, bahwa puasa ini memang betul-betul untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah. Contohnya apa? Bapak Ibu sekalian, pahala atau kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada amalan kita pada bulan puasa ini memang Tuhan lipat gandakan. Yang paling mudah lipat ganda, walaupun Tuhan mengklirkan dalam Al-Quran bahwa puasa adalah untukku. Allah yang akan membalas. Kita nggak tahu bagaimana cara Allah membalas puasa yang kita kerjakan. Namun kasarnya itu setiap 1 kali kita puasa itu sama dengan 10 kali kebaikan. Artinya sama dengan 10 hari. Kita 1 hari kita berpuasa sama dengan 10 hari. Artinya kalau 30 hari kita berpuasa sama dengan 300 hari kita berpuasa. Bagaimana kalau kita melakukan aktivitas amalan-amalan lain juga demikian seperti itu. Artinya kalau kita bersedekah sama dengan 10 kali. Kalau setiap hari kita bersedekah, maka 30 hari kita bersedekah sama dengan 300 hari kita bersedekah. Kalau kita lihat dari kebaikan-kebaikan ini, Allah sangat sayang kepada kita supaya 11 bulan aktivitas kita yang tidak begitu kuat kita untuk beribadah, Tuhan kepingin perbaiki dalam 1 bulan ini. Kalau kita sungguh-sungguh, maka sama aktivitas kita itu seperti setahun sebelumnya, walaupun sebulan kita mengerjakan kebaikan. Ini luar biasa. Mana ada
kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini yang diberikan berlipat ganda seperti itu. Malah kalau diberikan diskon 10%, 20%, tidak pernah sampai 100% sampai 200%, tidak pernah. Tidak pernah manusia memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Tapi luar biasa kalau kita lihat dari kasih sayang Allah. Yang paling ini saya sampaikan, saya bekerja di ICU, intensive care. Sebenarnya dari kehidupan di dunia ini kebutuhan kita yang paling penting tahu Bapak Ibu apa? Bukan makan, bukan minum. Untuk menjaga bahwa kita hidup ini sadar, hanya oksigen yang membuat kita sadar. Oksigen. Bukan makanan. Makanan itu boleh tidak ada beberapa bulan, air boleh tidak ada beberapa bulan, tapi oksigen dalam keadaan detik saja tidak boleh tidak ada. Kalau nggak percaya, Bapak tinggal tutup mulut, tutup hidung sekarang, beberapa detik, pasti Bapak akan pingsan. Dalam beberapa menit, pasti otak Bapak akan hancur, rusak, dan jantungnya akan berhenti. Kalau oksigen tidak ada. Yang paling hebatnya lagi, bahwa semua makanan minum itu harus ada usaha kita. Bukankah kalau kita makan harus kita ambil makanan, harus kita masak, kemudian kita ambil pakai tangan, kita buka mulut, kemudian kita masukkan dalam mulut kita kunyah, baru dia bisa masuk bisa digunakan oleh tubuh. Minum juga demikian, minimal kita harus menggerakkan tangan kita mengambil air. Tapi apakah pernah kita berpikir untuk kebutuhan oksigen yang sangat penting untuk kehidupan kita, kita perlu berusaha. Pernah kita berusaha untuk mengambil oksigen, kita hirup sana kemari, kita tarik, pernah enggak? Enggak pernah. Kita enggak pernah tarik oksigen, dia akan masuk sendiri. Apakah kita sadar atau kita tidak sadar? Dalam keadaan kita tidur, pernah kita nungguin oksigen nih, udah ada oksigen enggak, saya mau hirup? Enggak ada. Yang sangat dibutuhkan oleh tubuh justru Tuhan berikan tanpa perlu usaha. Ini kuncinya, bahwa kasih sayang Allah itu luar biasa kepada kita. Dengan ini saja kita seharusnya tidak boleh sedikit pun untuk zalim kepada Allah, untuk mengingkari perintah-perintah Allah dengan kepentingan oksigen ini. Yang paling hebat lagi, oksigen yang kita hirup ini hanya kandungannya 21%. Untuk apa Allah buat 21% itu kira-kira? Untuk apa Allah buat 21%? Supaya kalau manusia ini membutuhkan oksigen lebih dari 21%, kalau sakit, susah nafas, maka kebutuhan oksigen normal 21% ini pasti nggak cukup. Perlu 30, baru 40, 50, 60, 70. Masih ada cadangan oksigennya. Dan cadangan oksigen itu adalah melalui alat-alat yang sudah disiapkan dengan teknologi. Ya, oksigen melalui tangki, oksigen melalui alat-alat. Itu adalah dalam rangka menjaga bahwa manusia ini kalau kamu butuh lebih dari 21%, aku siapkan cadangannya. Hebat kan? Bagaimana dengan 21% kita bisa beraktivitas, bisa lari, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa berolahraga, bisa macam-macam 21%. Namun kalau kamu sakit, kamu butuh sekian persen lagi, Allah siapkan juga cadangannya. Kalau sempat Allah buat kita setiap saat kita menghirup oksigen 80-90%, cuma cadangan kita untuk kehidupan kita pada saat kritis cuma 10%-nya lagi. Itu saya pikir banyak sekali orang yang meninggal dunia sebelum waktunya. Dan yang paling hebat lagi, oksigen yang Allah berikan cuma-cuma tadi tanpa perlu usaha sedikit pun dari kita,
Sementara makan minum semua kebutuhan harus kita usaha dulu baru masuk, baru bermanfaat. Oksigen itu tanpa kita sadari, dan itu sebenarnya padahal adalah zat yang paling penting untuk menjaga kehidupan kita. Yang paling hebat lain lagi, Allah tidak pernah hitung berapa harus kita bayar oksigen yang kita hirup. Sementara setiap jamnya di rumah sakit yang kita pakai oksigen di rumah sakit itu setiap jamnya, kalau kita pakai 2 liter per menit, maka 2 kali 6 120, 1200 liter per jamnya. Kita bayangkan berapa liter per hari, berapa liter per 10 hari, maka setiap liter oksigen itu adalah Rp5.000. Coba kita bayangkan berapa yang harus kita bayar untuk rumah sakit ini kalau kita membutuhkan oksigen yang ada di rumah sakit. Namun oksigen yang Allah berikan free, tidak butuh apa-apa, tidak perlu alat, tinggal masuk aja ke dalam tubuh kita. Luar biasa. Ini yang saya bilang tadi dari awal, bahwa apakah benar Allah sayang kepada kita, Allah memang mencintai kita. Dan ternyata setelah kita coba lihat-lihat ini, apa yang tadi kita sampaikan, bahwa ini memberikan keteguhan hati kita bahwa benarlah tiada kasih sayang makhluk Allah lain melebihi dari kasih sayang Allah kepada kita. Ini menjadi pembelajaran, menjadi iktibar, muhasabah bagi kita semua, bahwa kasih sayang Allah kepada kita luar biasa. Apalagi pada bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan apa yang kita kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan sunnah Tuhan Allah lipat gandakan menjadi pahala wajib pada bulan Ramadan ini. Dan kalau kita bersungguh-sungguh beribadah kita dalam 1 bulan ini, sama halnya kita beribadah selama setahun. Maka wajar, dalam satu hadis Nabi kita menyampaikan, kalau betul-betul beribadah puasa dengan benar, pada malam hari kita bisa menegakkan qiyamul lail, maka pada akhir Ramadan kita akan putih suci seperti bayi baru dilahirkan. Dan insya Allah kepada kita semua Allah akan berikan rahmat dan hidayahnya sampai kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Dan insya Allah kalau Allah berikan umur panjang, kita juga bisa menikmati bulan Ramadan pada tahun-tahun yang depan. Saya pikir ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk meneguhkan hati saya pribadi, juga kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.